Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diperjumpakan oleh Tuhan dalam ibadah raya yang keempat di GBI Woodward di tempat ini. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema keyakinan keselamatan yang benar. Masih melanjutkan seri pembahasan Alkitab dalam kitab 1 Yohanes. Tapi saya lompat langsung ke ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sebab ayat sebelumnya saya sudah sampaikan di ibadah bulan lalu pada ibadah raya 1 dan 2. Dan hari ini saya mengambil pembacaan perenungan kita dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema keyakinan di hadapan Allah. Dan saya memberi tema pembelajaran perenungan kita hari ini dengan sebuah tema keyakinan keselamatan yang benar. Saya baca ayat demi ayat. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian akan menyimaknya dengan baik-baik. Kita bukan orang sempurna, tapi kita ada di tempat ini supaya kita senantiasa disempurnakan oleh Tuhan. Ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, menyimpan dalam hati lalu mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya lupa di tahun 2022 tepatnya bulan apa saya lupa. Tapi kita masih dalam suasana COVID pada waktu itu. Dan kita mulai diperkenalkan 2022 atau 2021 kita mulai diperkenalkan dengan vaksin, saudara. Saya lupa bulannya atau tahunnya, tapi yang pasti kita sudah diperkenalkan vaksin COVID-19. Lalu semua orang mulai divaksin, termasuk saya, beberapa kami full timer diarahkan ke Puskesmas Petobo dan kemudian kami divaksin, lalu kemudian didata. Itu vaksin pertama diberi surat, lalu vaksin kedua divaksin lagi. Dan setelah divaksin kita dapat kertas bahwa menunjukkan kita telah divaksin. Istri saya tidak divaksin bersama-sama dengan saya karena dia juga adalah bagian dari perawat yang memvaksin orang, dia juga sudah divaksin. Dan rupanya dia sudah terdata di aplikasi, saya lupa namanya aplikasi apa, lalu kalau kita scan maka muncul bahwa memang sudah divaksin. Satu kali saya dan istri mau dekat-dekat lebaran kalau tidak salah, saya ke Grand Mall dengan istri. Lalu kami masuk, kami bukan masuk di pintu yang dekat pantai itu, kita masuk di pintu depannya itu. Waktu masuk itu ada scan, harus menunjukkan kartu bahwa sudah divaksin atau scan bahwa memang betul-betul sudah divaksin. Karena kalau tidak boleh masuk waktu itu. Jadi saya belum ada di aplikasi. Lalu saya bawa terus itu kartu vaksin. Dan kemudian saya tunjukkan kepada petugas menjaga. Lalu saya diberi ruang, istri dan anak saya diberi ruang untuk masuk karena memang kami sudah divaksin. Lalu sebelum masuk itu saudara, saya lihat ada sebuah rombongan. Mungkin mereka dari sebuah kampung di luar kota Palu, ada begitu banyak orang di mobil open, turun saudara. Berbondong-bondong mau masuk.
Mereka yakin bisa masuk dalam ruangan itu, tapi ternyata waktu mereka mau masuk dan kemudian diperiksa, ada beberapa orang yang bisa masuk karena bisa menunjukkan, tapi banyak sekali yang tidak bisa masuk karena mereka belum divaksin, saudara. Saudaraku yang kekasih, dari cerita ini saya ingin memberikan sebuah kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita semua tentang kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Nanti suatu saat ketika Yesus datang pada kali yang kedua, ada banyak orang kan merasa yakin, oh saya pasti masuk surga. Merasa yakin akan masuk dalam surga. Tetapi pada kenyataannya, dalam kenyataannya ternyata tidak, saudara. Kita diingatkan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang kekasih, pada hari terakhir dikatakan pada bagian ayat itu dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, ada banyak orang. Jadi bukan sedikit orang, ada banyak orang merasa dia yakin diterima dalam surga. Tetapi pada kenyataannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ingat saya pernah sampaikan di sini perumpamaan tentang 10 gadis. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Mereka 10-10-nya yakin pasti masuk dalam pesta pernikahan itu. Tapi pada kenyataannya 5 yang bisa masuk dan 5 yang tidak bisa masuk. Saudaraku yang kekasih, 5 gadis yang bodoh itu ditolak. Padahal mereka juga pasti punya keyakinan bisa masuk dalam pesta itu. Saudara, apa yang ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes itu selalu ditekankan tentang hal ini, saudara. Kemudian kita baca dalam pembacaan kita tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24 ditekankan lagi. Jadi ini merupakan sebuah kebenaran yang penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Bahwa setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya dan saudara yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seharusnya kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar, bukan keselamatan yang tidak benar. Kita harus punya keyakinan, sebab ada banyak orang tidak punya keyakinan yang benar, justru punya keyakinan yang tidak benar, saudara. Kita perlu memiliki keyakinan keselamatan yang benar. Memiliki keselamatan yang benar itu artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Dan dengan keyakinan itu terlihat dari apa, saudara? Terlihat dari buahnya. Saya khotbah di ibadah 1 dan 2 bulan yang lalu tentang kasih kepada sesama. Saudara, kita percaya Yesus kita sudah diselamatkan. Tapi harus ada buahnya. Buahnya kita harus mengasihi sesama. Terlebih kepada sesama orang-orang seiman, saudara. Betapa pentingnya ada buah dalam hidup saya dan saudara. Saudara mengaku percaya Tuhan Yesus. Tapi buahnya tidak kelihatan. Tidak ada buahnya. Apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara? Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di ayat 18 sebelum ayat yang ke-19, bagian yang disebutkan di sana adalah buahnya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berarti hidup kita harus hidup yang benar. Buah-buah kebenaran, hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang memuliakan Tuhan. Harus nampak dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku yang kekasih, berdasarkan 1 Yohanes ini, pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat 24, pertanyaannya muncul kepada kita sekalian hari ini, apa pentingnya saya dan saudara sebagai orang yang percaya
kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar. Kenapa? Bukan hanya untuk kita nanti pada zaman akhir mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari pun saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita punya keyakinan yang benar tentang keselamatan kita. Ada yang tidak yakin dia selamat di tempat ini? Kita harus punya keyakinan yang benar tentang keselamatan kita. Nah, mengapa penting sekali kita memiliki keyakinan yang benar tentang keselamatan kita? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian berdasarkan teks yang kita sudah baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 sampai dengan 24 ini. Yang pertama, apa pentingnya saya dan saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar. Apa pentingnya? Saudara-saudaraku, yang pertama, kenapa penting itu? Karena hati kita bisa tenang. Saya baca ayat 19 kembali kepada kita sekalian sampai dengan ayat 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara, yang pertama, kenapa kita penting sekali memiliki keyakinan keselamatan yang benar? Karena hati kita bisa tenang, saudara. Saudaraku yang kekasih, keyakinan keselamatan yang benar ini penting sekali supaya saya dan saudara bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, perhatikan kata menenangkan hati. Kata menenangkan hati dalam bahasa aslinya dipakai kata peito. Kata ini muncul satu kali dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Waktu Yesus bangkit kan dijaga oleh penjaga-penjaga tentara Romawi. Lalu kubur itu kosong. Ketakutanlah penjaga-penjaga ini, saudara. Mereka mau bilang apa? Lalu tiba-tiba, saudara, imam-imam besar Yahudi itu berkata kepada para tentara itu, kamu jangan takut, nanti kami yang akan menghadap ke wali negeri, lalu kami akan bilang kepada wali negeri supaya mereka tenang bahwa mayat Yesus itu dicuri orang, bukan bangkit. Betul, saudara-saudara, mereka sampaikan kepada wali negeri supaya wali negeri itu tenang dan juga penjaga-penjaga ini bisa tenang. Kata itu yang dipakai peto, tapi dipakai secara negatif, saudara. Tetapi kata peto di sini, ini sebuah kata dalam bagian ini untuk menekankan bahwa kita memiliki keyakinan, kepastian, keselamatan yang benar supaya hati saya dan saudara itu bisa tenang. Saudara, bisa tenang di sini itu mengindikasikan kita bisa mengalami sebuah ketenangan dalam hidup ini karena kita dijamin keselamatan, kita memiliki damai sejahtera, bahkan kita bisa bersuka cita meskipun kita tahu kita ini masih ada dalam kelemahan. Kita bisa bersuka cita walaupun kita tahu hidup kita masih penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kalimat selanjutnya bilang begini di ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, kadang kan kalau kita ke gereja, biasanya waktu kita ada di gereja, kita sudah rajin ke gereja, atau kita sudah rajin pelayanan di tempat ini, seringkali ada dalam hati kita yang menuduh kita. Untuk apa kamu ke gereja? Kamu datang-datang rajin ke gereja tapi kamu masih buat dosa. Kamu punya dosa luar biasa masa lalu. Kamu, siapa tidak tahu kamu orang begini, orang yang berdosa. Kamu mau melayani. Siapa kamu ini? Seringkali hati kita menuduh kita. Bahwa kamu ini orang berdosa. Kamu itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kamu itu bukan anak Tuhan. Waktu kita dituduh oleh hati kita sendiri, maka kebenaran firman Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara,
Kita bisa tetap memiliki ketenangan. Kalau apa saudara? Kalau kita memfokuskan diri kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan saya dan saudara di dalam Yesus Kristus yang lebih besar dari hati kita. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes ingin menasihatkan kepada kita semua, kepada para pembaca kitab Yohanes ini, untuk lebih mendengarkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah menghapus, menebus saya dan saudara. Dia lebih mengenal kita lebih daripada hati kita mengenal kita. Itu sebabnya kalau kita dituduh oleh hati kita, kamu ini tidak layak. Ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Ingat penebusannya yang luar biasa. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang tidak berdosa. Tapi kita bisa dilayakkan Tuhan. Kita bisa disempurnakan oleh Tuhan. Lewat karya penebusannya bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Saudara, seorang teolog bernama R.C. Sproul, dia bilang begini. Saya bacakan kata-katanya bagi kita sekalian. Kita aman dalam hal keselamatan kita, bukan berdasarkan usaha kita. Kita dipanggil untuk berpegang erat pada Yesus, tetapi kita sering lemah. Seringkali kita bisa jatuh. Maka kita harus selalu bersandar pada pegangan Yesus yang tidak pernah lemah. Yesus memegang saya dan saudara, dia memegang kita erat-erat. Dia tidak pernah melepaskan saya dan saudara di atas kayu salib. Dia menebus kita, dia memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Dan dia memegang kita, kita bisa jatuh, iya. Tapi kalau kita berpegang kepada dia, menaruh seluruh harapan kita kepada dia karena dia yang memegang hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, kepada saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ayat ini akan menjadi ketenangan bagi kita. Membuat saya dan saudara bisa tenang. Kenapa saudara? Karena Kristus secara total memegang saya dan saudara. Ini juga seharusnya yang kita miliki. Hati kita bisa damai. Dan saudara, lewat keyakinan kita ini kepada Kristus, kita bisa bertumbuh iman kita. Dan kita bisa mengerjakan hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika awal dari pembuatan kurang lebih tahun 1930-an, 37. Pembuatan jembatan gantung terkenal di dunia, Golden Gate di San Francisco, saudara. Itu jembatan yang luar biasa. Saya belum pernah ke sana, tapi kalau lihat gambarnya banyak saudara. Memang jembatan yang luar biasa. Tapi saudara, tahukah saudara ketika di awal-awal pembuatannya itu angin kan kencang di selat atau teluk itu. Kencang sekali saudara. Dan orang pekerja-pekerja itu sering jatuh. Bahkan tidak sedikit yang mati pekerja-pekerja di awal-awal pembuatan Golden Gate itu. Lalu para insinyur yang membuat jembatan itu berupaya bagaimana supaya meminimalisir orang yang akan mati, orang yang cilaka dari kerja jembatan itu. Lalu mereka walaupun mahal membuat jaring di sekitar pembuatan jembatan itu. Waktu dibuat jaring itu saudara, ada yang jatuh tapi tidak mati, aman. Karena mereka tersangkut di jaring itu. Karena mereka tahu aman, ada jaring, pekerja-pekerja itu bekerja dengan lebih baik lagi saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan keselamatan yang dijamin Tuhan Yesus Kristus. Itu juga membawa kita bisa memiliki ketenangan. Seperti jaring itu saudara. Yang membuat para pekerja itu bisa tenang. Sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai orang percaya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bisa melakukan hal-hal bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa lebih efektif lagi dibanding orang-orang yang tidak yakin akan keselamatannya. Saudaraku yang kekasih, ketika saya dan saudara percaya Tuhan Yesus Kristus,
bukan hanya dosa kita yang diampuni oleh Kristus. Kristus sudah menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Tetapi apa saudara? Kebenaran Kristus itu diberikan kepada saya dan saudara. Kita dianggap benar karena Kristus adalah benar. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kalau saya dan saudara dituduh oleh hati kita, lalu seringkali mengingatkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau saudara memang belum bertobat, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya kira saudara tidak akan merasa tenang. Itu sebabnya perlu pertobatan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Maka saya percaya kita akan memiliki ketenangan. Tetapi bagi saudara yang sudah benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu seringkali ada tuduhan kepada kita, suara hati kita menuduh. Inilah yang kemudian Rasul Yohanes tekankan kepada kita. Ingatlah akan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, memegang erat kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Itu hal yang pertama, saudara. Apa pentingnya kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar supaya hati kita bisa tenang. Yang kedua, saudara, apa pentingnya kita memiliki keyakinan yang benar tentang keselamatan kita. Bukan hanya hati saya dan saudara bisa tenang, tapi yang kedua, saudaraku yang kekasih, kita bisa memiliki keselamatan, keyakinan keselamatan yang benar karena kita memiliki keberanian dalam berdoa, keyakinan dalam berdoa. Ayat yang ke-21 sampai ayat 22. Saya baca kembali bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, yang kedua, kita bisa dapat memiliki keberanian mendekati Allah. Kita punya keyakinan dalam berdoa. Keberanian untuk mendekati Allah itu penting sekali dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa, saudara? Karena pada dasarnya kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini tidak bisa mendekati Allah karena keberdosaan kita. Kita takut mendekati Allah karena Allah itu adalah Allah yang maha suci. Bukan hanya dia maha suci, tetapi sekaligus dia adalah maha adil. Ketika kita berdosa, pasti kita akan dihukum. Saudara-saudara, itu sebabnya masalah saya dan saudara, masalah kita orang berdosa adalah keberadaan Allah yang maha suci dan maha adil yang menghukum orang yang berdosa. Tetapi saudara, saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu tentang anak-anak Allah. Kasih Allah yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada saya. Saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya ada jaminan yang luar biasa, jaminan keselamatan, dan dengan jaminan itu kita menjadi anak-anak Allah, lalu kita bisa mendekati Allah. Kalau kita anak, tidak mungkinlah kita tidak bisa mendekati orang tua kita. Kalau kita sudah jadi anak, tidak mungkinlah kita takut mendekati orang tua kita. Allah adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Kenapa kita bisa jadi anaknya? Karena kita diperhitungkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Dia mengangkat saya menjadi anak-anaknya. Saudara, kebenaran pada Kristus diberikan juga kepada saya dan saudara. Kita dianggap benar karena Kristus benar. Saudara, satu kali waktu Abraham Lincoln jadi presiden, saudara, maka untuk bertemu dengan Abraham Lincoln itu ada prosedur-prosedur yang ketat. Tidak sembarang orang ketemu dengan Abraham Lincoln. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak bisa orang tiba-tiba 1 jam langsung mau ketemu dengan Abraham Lincoln. Tidak bisa. Atau 1 hari, saya mau ketemu. Tidak bisa. Ada prosedur yang ketat untuk bertemu dengan Abraham Lincoln. Karena dia berada sebagai presiden di zaman yang luar biasa, saudara. Perbudakan yang luar biasa dan kemudian dia bisa dibunuh sewaktu-waktu. Tidak sembarang orang bisa. Satu kali di gedung istana kepresidenan, ada banyak orang mau antri ketemu dengan dia.
Tapi ada seorang anak usia belasan tahun, dia pakai jalur lain keluar masuk di ruangan presiden itu, saudara. Saudara, ternyata dia adalah anaknya, anak dari Abraham Lincoln. Apa yang mau saya gambarkan dari cerita ini? Kita bisa mendekati Allah karena dia Bapa kita. Kita punya akses, kita punya jalur khusus. Saya dan saudara adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, dan saya dan saudara adalah anak-anaknya. Makanya kita bisa punya keberanian, kita bisa punya jalur khusus untuk bisa menghadap Allah kita. Saudara-saudara, itu sebabnya juga pada bagian ini saudara, di sana dikatakan begini, ayat 22, dan apa saja yang kamu minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Salah satu apa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah apa? Berdoa kepada Tuhan. Pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita takut, kita melakukan kesalahan, kita bisa datang kepada Dia. Kita punya keberanian karena kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar di hadapan Dia. Saudara, ketika kita meminta di dalam doa, kita orang percaya pasti Tuhan beri. Tetapi kita harus tetap berada di dalam satu batasan bahwa kita meminta dengan hati yang bersandar pada Tuhan. Kita percaya dan kita melakukan perintah-perintahnya. Kita hidup baik. Dan apapun yang Tuhan berikan kita harus pahami. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jadi waktu saya dan saudara memiliki keyakinan keselamatan yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya akses untuk kita bisa datang kepada Allah setiap waktu. Beda dengan orang lain, saudara. Ada waktu-waktu tertentu untuk bisa sampai kepada Allah, mendekati Allah. Tapi kita tidak. Setiap waktu kita punya akses, kita punya jalur, kita punya keberanian karena kita memiliki kepastian keselamatan yang benar. Itu hal yang kedua yang perlu kita pahami lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya penting sekali kita memahami keyakinan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya kita bisa tenang hati kita, tetapi juga kita bisa berani mendekat kepada Allah lewat doa-doa kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa pentingnya saya dan saudara sebagai orang percaya Tuhan Yesus? Apa pentingnya kita meyakini keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus? Yang ketiga saudara, di ayat yang ke-24, ayat yang terakhir saya baca. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dia dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir, apa pentingnya kita memiliki keyakinan keselamatan yang benar? Karena saudara, kita akan memiliki persekutuan dengan Allah. Saudara, barang siapa menuruti perintahnya, perintah yang mana? Di ayat 23 itu perintah Tuhan. Buahnya apa? Buahnya adalah kita mengasihi saudara-saudara seiman. Jadi waktu kita mengikuti perintahnya, mengasihi orang lain, mengasihi sesama saudara seiman, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Artinya apa di situ? Artinya ada persekutuan dengan Allah. Kita memiliki persekutuan dengan Allah. Waktu Yohanes menyebut saudara, kata roh, ada kata roh kan pada bagian ayat 24. Kata roh ini dipakai huruf besar. Itu mengindikasikan adalah roh Allah. Kalau kita cermati 1 Yohanes ini, dari 1 Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga yang kita baca ini pertama kalinya Yohanes menyebut kata roh pada bagian suratnya di 1 Yohanes ini. Saudaraku yang kekasih, roh yang ada di dalam orang percaya itu adalah roh yang membuat saya dan saudara bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kita bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena orang lain. Tapi semata-mata karena Roh Kudus yang ada di dalam kita.
yang bisa membuat saya dan saudara mengakui bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, dan waktu kita percaya itu kita diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, Roh yang kudus yang ada di dalam kita orang percaya. Kalau saudara baca nanti di pasal yang keempat, Rasul Yohanes menekankan bahwa Roh Kuduslah yang bisa membuat kita percaya dengan benar kepada Tuhan Yesus dan menghasilkan buah-buah yang benar. Buah-buah yang benar yang apa saudara yang dimaksudkan oleh Yohanes? Di ayat 18, coba buka pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Selain buah kita mengasihi saudara seiman, disebutkan di ayat ini, pasal 4 ayat 18. Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya akan membuat saya dan saudara, membuat kita tidak akan takut saudara. Pasal 4 ayat 18 ini karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita akan mengenal kasih Allah yang besar. Di dalam kasih Allah yang besar itu, kita tidak akan hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan penghakiman akhir, tapi juga ketakutan tentang kehidupan kita sehari-hari. Tentang kehidupan kita masa kini. Kenapa kita tidak bisa takut? Kita ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Satu kali ada seorang ibu saudara. Kurang lebih usia 60 tahun ke atas. Dia dari daerah Buffalo di Amerika Serikat. Mau menuju ke Cleveland di Ohio. Harus menyeberang saudara menggunakan kapal. Tapi kapal yang ditumpanginya itu adalah kapal yang tidak terlalu besar. Kapal kecil. Ada banyak penumpang juga di dalamnya. Kemudian kapal itu berlayar saudara. Tapi di tengah laut kapal itu dihantam oleh badai yang luar biasa. Gelombang. Kapal itu akan tenggelam. Orang-orang di dalam sudah mulai berdoa dengan keyakinan masing-masing. Orang di dalam ada yang berteriak ketakutan. Orang di dalam ada yang pokoknya berbuat semacam ketakutan yang luar biasa. Tapi ibu tua ini dia tenang berpegang. Terus kapal itu diombang-ambingkan. Beberapa orang lihat, ibu ini hebat. Dia tidak ketakutan seperti orang lain yang ada di dalam kapal ini. Dia tetap tenang. Lalu kemudian orang-orang bertanya, kenapa ibu tetap tenang ketika ada badai? Dia bilang, dia cerita kepada orang-orang itu. Saya punya 2 anak. Anak pertama saya itu sudah meninggal. Tapi dia meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin dia ada bersama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Anak saya yang kedua ada di Cleveland itu. Saya akan mengunjungi dia. Kalau kapal ini tenggelam, saya akan mati. Tapi yang pasti, saya akan berjumpa dengan anak saya di sorga. Karena saya juga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalaupun dia tidak tenggelam, saya selamat. Saya akan berjumpa dengan anak saya di kota Cleveland. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus. Kata-kata ibu ini menunjukkan betapa dia punya persekutuan yang luar biasa dengan Tuhannya. Keyakinan keselamatan yang teguh walaupun ada badai yang menimpanya. Ada banyak orang tidak punya keyakinan yang teguh manakala persoalan datang dalam hidupnya. Ada banyak orang tidak punya keyakinan, pegangan keyakinan manakala pergumulan hidup yang berat datang padanya. Saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membuat kita bisa mengasihi Allah dan melenyapkan ketakutan kita. Bukan hanya ketakutan terhadap penghakiman akhir, tapi juga melenyapkan ketakutan hidup saya dan saudara ketika kita menjalani hidup hari demi hari dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih, buah yang lain yang disebutkan ketika saya dan saudara memiliki Roh Kudus. Bukan hanya kita dilenyapkan ketakutan kita karena ada Roh Kudus. Tapi saudaraku yang kekasih, disebutkan pada pasal yang keempat dari 1 Yohanes ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tolong dibuka ayat 13 sampai dengan ayat 4. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi
bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Buah yang lain saudara melenyapkan ketakutan kita. Tapi juga buah ini penting bagi saya dan saudara. Yaitu kita diberi keberanian untuk bersaksi. Jadi kalau orang itu mengaku dia Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, berarti ada Roh Kudus dalam. Roh Kudus itu yang membuat dia bisa berani bersaksi tentang Yesus juru selamat dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin tutup khotbah ini dengan sebuah kisah di tahun 1996. Tahun 1996 ada peristiwa pembajakan pesawat Ethiopian Airlines. Pesawat itu akan terbang dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, dan akan menuju ke Nairobi, ibu kota Kenya. Tetapi dalam penerbangan di tahun 1996 itu, saudara, waktu dalam perjalanan, di tengah perjalanan itu, ada 3 teroris membajak pesawat itu. Lalu teroris itu menuju ke pilot dan berkata kepada pilot itu, kamu harus mengalihkan penerbangan bukan ke Kenya, ke Nairobi, tapi alihkan ke Australia. Pilot itu berpikir, mana bisa, bahan bakar tidak cukup untuk sampai ke Australia. Tapi karena dipaksa oleh teroris, dia ikut saja saudara. Lalu diputarlah haluan. Tadinya pesawat harus ke Nairobi, putar haluan ke Australia. Tapi karena pilot ini tahu akan kehabisan bahan bakar. Betul saudara, bahan bakar sudah menipis sekali. Akhirnya dia melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Komoro. Di sebuah laut hampir 500 meter dari Pulau Komoro itu saudara. Dari 175 penumpang yang ada dalam pesawat itu, 125-nya meninggal dunia. 50 itu selamat saudara, walaupun luka-luka. 4 orang dari 50 itu tidak terjadi luka-luka dalam diri mereka. Selamat dengan baik. Saudara, tapi ada kisah dari pembajakan itu yang luar biasa saudara. Di tengah pembajakan itu saudara, ada seorang laki-laki bernama Andy Matkins. Waktu terjadi pembajakan itu saudara, apa yang dia lakukan? Dia keluar dari kursinya. Dia datangi setiap orang dalam kursi itu. Dia bilang, kamu harus percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu tidak percaya, kita akan mati, kamu pasti tidak selamat. Dia bersaksi dengan berani luar biasa kepada orang-orang itu. Saudara, betul. Setelah terjadi peristiwa itu saudara, 50 itu ada 20 orang bertobat, percaya terima Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satunya pramugari dari pesawat itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberanian untuk mengabarkan Injil itu terlihat dalam diri Andy Matkins. Karena apa saudara? Karena dia memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Dari kisah ini saudara, kita seperti saya dan saudara kita ini seperti ada dalam pesawat itu. Pesawat yang mau jatuh. Semua kita akan mengalami kematian. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki keselamatan, keyakinan keselamatan di dalam Kristus dengan benar? Itu menjadi pertanyaan bagi kita lewat perenungan malam hari ini. Jikalau kita belum memiliki relasi yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus memilikinya. Saya mengajak kita semua di tempat ini, termasuk saya pribadi. Kita semua tidak sempurna, tapi mari kita belajar memiliki relasi yang benar dengan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau kita semua betul-betul percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah benar-benar memiliki keyakinan keselamatan yang benar? Kiranya renungan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, mari kita miliki keyakinan keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus.